Salam sejahtera buat kita semua. Salam kasih karunia. Shalom juga buat jemaat-jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan tinggikan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan. Engkau layakan setiap kami Tuhan. Engkau kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, biarlah nama-Mu yang diagungkan Tuhan. Bertakhtalah Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji-Mu Tuhan, ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami akan merasakan hadirat Tuhan. Ketika kami meninggikan Engkau Tuhan, lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, di situ kami akan merasakan kekuatan-kekuatan yang baru yang Engkau akan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Haleluya. Glory, glory, glory. Ya bala syade. Ya bala syandara ya namo. Kami puji, kami agungkan Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Engkau yang layak terima pujian. Amin Jesus, haleluya. Oh ya bala sikira haleluya, haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang kudus. Amin Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gloria. Amin Jesus, 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 Jesus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin, amin Jesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau
Engkau memulihkan setiap kami Tuhan, karena kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan buka ibadah ini dan kami akan lebih lagi untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaatnya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mau sapa dulu pada pagi hari ini. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Hari ini adalah hari yang terindah yang telah Tuhan jadikan buat kita semua. Amin. Haleluya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah, haleluya. Amin Yesus. Terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Oh di hatiku ada cintanya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Oh di hatiku, haleluya, ada cintanya. Oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam katakan di hatiku. Oh di hatiku, amin, ada cintanya. Oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata Kau bersama
tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat
Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seseorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu bergilang gemilang, bagaikan samrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama-tama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Bapa, berfirmanlah kepada kami, berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, pagari kami dengan malaikat-malaikat. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah bagian yang ketiga, menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, di sorga ada tahta penghakiman Kristus. Bema. Setiap orang percaya akan dihakimi perbuatannya, perkataannya, karyanya. Akan dinilai oleh Tuhan. Ada skala di situ. Ada nilai dari setiap perkataan, perbuatan, dan karya kita. Kalau nilainya 0, orang itu diselamatkan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia pekerjaannya itu seperti terbuat dari jerami atau kayu. Kemudian waktu dibakar habis semua. Sedangkan kalau perkataan, perbuatan, dan karya kita terbuat dari emas, maka waktu dibakar dengan api, diuji, itu dia tetap ada.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berlomba-lomba melakukan pekerjaan Tuhan, visi Tuhan, melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Tidak heran nanti di sorga ada orang-orang yang waktu dia di bumi itu nggak punya rumah. Waktu di bumi dia sangat sederhana. Tetapi hatinya begitu mengasihi Tuhan, dia berdoa siang dan malam untuk pekerjaan Tuhan, dia setia bayar persepuluhan, dia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan waktu dia dipanggil Tuhan, maka dia mendapatkan nilai yang sangat fantastis sekali. Menerima upah, mahkota, rumah, fasilitas di dalam kerajaan sorga. Tapi barangkali ada orang Kristen waktu di dunia ini dia kaya, tetapi waktu di sana tidak dapat fasilitas apa-apa. Karena hidupnya hidup hanya untuk diri sendiri. Untuk pekerjaan Tuhan pelitnya minta ampun. Ke gereja atau enggak ke gereja terserah dia. Memang keputusan di tangan manusia. Karena itu akan banyak orang percaya yang akan meratap karena menyesal, tapi tidak bisa diubah. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap nilai rupiah yang kita berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan memiliki nilai di dalam surga. Setiap rupiah nilai yang kita tabung di bank memiliki nilai di bank, tapi tidak punya nilai di surga. No, kalau begitu nggak usah nabung, kita harus nabung. Harus mewariskan harta kepada anak-anak, menikmati berkat Tuhan. Tetapi saya ingin memberikan pemahaman bahwa harta yang diberikan untuk Tuhan itu memiliki nilai kekekalan. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, tetapi apa yang kita berikan untuk Tuhan itu yang memiliki nilai. Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? Karena itu marilah kita berlomba-lomba mengerjakan visi dan misi Tuhan, pekerjaan Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Karena apa? Karena saudara dan saya yang akan menikmati apa yang kita kerjakan dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, tahta kasih karunia, the throne of grace, Allah selalu ada di situ setiap saat, tapi tidak selalu ada di tahta penghakiman. Throne of grace, tahta kasih karunia, di mana Allah ada di situ dan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Makanya kenapa kalau kita berdoa harus disampaikan di dalam nama Yesus. Menghadap Allah harus melalui nama Yesus, di luar itu tidak bisa sampai. Tidak bisa nyampe di tahta kasih karunia Allah. Apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu semua orang di bumi. Tuhan tahu orang-orang yang sedang berdoa di bumi. Tuhan tahu, karena Dia Maha tahu. Tapi apakah doanya masuk sampai di tahta kasih karunia Allah? Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, ya saudara-saudara.
supaya kita mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia serta mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4:16. Karena dari tahta kasih karunia Allah maka akan mengalir mercy, kemudian grace, mengalir belas kasihan, mengalir kemurahan Allah, mengalir kebaikan Allah. Waktu kita berbuat salah, berbuat dosa, kita menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan kerendahan hati dan berkata, ya Allah, saya salah, saya berdosa. Maka belas kasihan Allah mengalir kepada kita. Meskipun dosa kita merah seperti apa? Kirmisi, dan akan menjadi putih seperti salju. Karena dosa kita dibasuh oleh darah Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Iblis akan mendakwa orang percaya siang dan malam. Makanya ada orang percaya kalau nggak bertobat hidup dalam dosa, hati nuraninya akan berbicara kepada dia nggak akan tenang hidupnya. Dan dia didakwa iblis. Tetapi waktu orang percaya sadar dan berkata, Tuhan saya salah, saya berdosa, maka Yesus itu menjadi pembela kita. Yesus tidak akan pernah membela dosa dan kesalahan, tetapi dia akan membela kita waktu kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, menghampiri tahta kasih karunia Allah baik pribadi maupun bersama-sama. Kalau ibadah diatur jam 9, sebelum jam 9 masuk. Karena kita terkoneksi dengan tahta kasih karunia Allah. Malaikat Allah mencatat siapa yang terlambat, siapa yang tidak ke gereja. Ada malaikat Allah. Karena ada pembukuan di surga. Siapa yang, kapan kita bayar persepuluhan, berapa yang kita beri, itu semua dicatat. Karena itu berkaitan dengan upah yang akan kita terima di dalam surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi di tahta kasih karunia? Ayat 8. Baca 1, 2, 3. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tiga seperti yang mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Di tahta kasih karunia Allah siang dan malam. Di sana tidak ada malam, tetapi Yohanes yang mendapatkan pewahyuan di Pulau Patmos, dia harus menyampaikan dalam bahasa yang dimengerti. Yang dimaksudkan sebenarnya di sini artinya setiap saat, tidak pernah berhentinya penyembahan dinaikkan kepada Allah yang duduk di tahta kasih karunia. Makanya pada waktu kita bersama-sama orang percaya menaikkan penyembahan, maka itu terkoneksi dengan tahta kasih karunia Allah. Karena Allah bertahta di atas pujian. Allah bersemayam pada saat kita memuji menyembah Dia. Tahta kasih karunia, kita terkoneksi dengan tahta kasih karunia Allah, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dan kalau kita berdosa, Alkitab berkata jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena Yesus sudah mencurahkan darahnya di atas kayu salib, dan darahnya hidup, darahnya kudus, darahnya berkuasa. Darah itulah yang membasuh kita dari semua dosa dan kejahatan. Kemudian oleh darah Yesus itulah kita penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, karena saya bersyukur Tuhan memberikan beberapa pewahyuan tentang tahta kasih karunia Allah dan hubungannya dengan kita. Dan kita bergerak dengan visi Allah. Tuhan bilang, bangun gereja Tuhan, dirikan gereja Tuhan. Hanya Karis punya visi membangun gereja yang misioner untuk bangsa-bangsa. Misinya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Karis akan membangun gereja di kota-kota dan desa-desa di Indonesia dan sampai ke luar negeri. Sekarang ada kira-kira 16 gereja berada di bawah naungan Karis. Dan ada sekolah. Dan kita nanti akan ada pelayanan di Singkawang, Kalimantan Barat. 2021 sampai 2025 kita akan buka pelayanan di Tangerang, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kupang, dan Papua. Dan kita akan memulai pembangunan rumah doa Bukit Karis, Remboken, Sulawesi Utara. Karena Tuhan mau supaya rumah doa akan terkoneksi siang dan malam dengan tahta kasih karunia Allah. Karena Minahasa adalah Yerusalemnya Indonesia. Di setiap negara ada pusat pemerintahan, termasuk pemerintahan Allah yang ada di bumi ini, di setiap negara. Dan pusat pemerintahan rohani di dunia ini ada di Yerusalem, ada di Israel. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi orang, bukan orang Kristen yang biasa-biasa. Mungkin orang lain kurang menghargai kita, tetapi kita di hadapan Allah adalah pribadi yang spesial, di mana Tuhan memberikan visi bagi kita untuk membangun gereja yang misioner bagi bangsa-bangsa, dengan misi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Kita bagian dari gereja Tuhan yang umum di seluruh dunia ini, yang bergerak dengan visi dan misinya Allah. Kadang saya bisa memahami, merasakan betapa pedih hati Yesus melihat gereja yang tidak bergerak, melihat gereja Tuhan yang hanya pusing dengan urusannya sendiri, kemegahannya dengan dana yang besar, tetapi tidak menjangkau jiwa-jiwa, tidak bergerak dengan visi Allah. Dininak bobokan dengan kenyamanan. Makanya kenapa Tuhan mengizinkan sekian lama COVID merajalela supaya gereja Tuhan, hamba Tuhan, jemaat kita semua bertobat. Iya. Yang merendahkan hati di hadapan Allah dan memberikan hidup untuk Tuhan dan melakukan visi Tuhan dan misi Tuhan di dunia. Allah Maha Kuasa. Tetapi kenapa waktu gereja berdoa dari bulan pertama COVID itu Tuhan gak angkat? Saya menggumuli itu dan Tuhan nyatakan akan ada di mana-mana penyakit sampar. Lukas 21 dan Wahyu 6
atau 8. Penyakit sampar adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus atau bakteri yang akan menyebar. Alkitab sudah menubuatkan, Yesus sudah menyatakan, kalau apa yang dinubuatkan Alkitab itu iya dan amin pasti terjadi. Makanya waktu itu digenapi, begitu gereja berdoa minta Tuhan disingkirkan, Tuhan bilang ada waktunya. Ada waktu. Karena nubuatan harus digenapi. Kita tidak bisa berdoa dan tidak boleh berdoa supaya bencana tidak terjadi. Karena Alkitab sudah menubuatkan akan terjadi. Terus bagaimana dengan kita? Kita akan dipelihara, dilindungi Tuhan sampai waktunya. Setiap saudara dan saya, setiap orang percaya ada masa hidup di bumi ini. Kemudian setiap orang percaya diberikan tugas dan tanggung jawab melakukan pekerjaan Tuhan. Dia lakukan atau tidak? Nanti di takhta pengadilan Kristus itu semua dinilai, diuji. Setiap orang akan bertanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, akan ada masanya COVID akan berlalu. Kemungkinan COVID itu tidak akan pernah hilang karena itu adalah virus. Sama dengan influenza. Influenza sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Ya. Dan dunia ini suatu saat akan hancur. Tapi firman Allah tidak pernah berubah. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berlomba-lomba melakukan pekerjaan Tuhan. Karena suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan. Jadi di tahta kasih karunia Allah ada pujian, ada penyembahan siang dan malam. Ayat yang ke-9. Baca 1, 2, 3. Dan setiap kali menghormat itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, dan demikianlah sampai itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ada pujian, ada penghormatan, ada ucapan syukur di situ. Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi pada waktu kita mengucap syukur, pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita menghormati Tuhan, pada waktu kita menyembah Tuhan, maka kita sedang bersatu dengan sorga. Sehingga pemerintahan Allah itu akan efektif, akan luar biasa bekerja di bumi ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-murid berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pada waktu kita mengucap syukur, menghormati Allah, memuji Allah, menyembah Allah, berdoa sesuai dengan kehendak Allah, maka kita bersatu dengan sorga dan kerajaannya, kehendaknya bekerja di bumi ini. Dan misi kita adalah menjangkau jiwa-jiwa, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah dimenangkan melalui saudara dan saya? Berapa banyak orang sudah disembuhkan melalui saudara dan saya? Berapa banyak orang yang telah diberkati melalui saudara dan saya? Tuhan mau memakai Bapak, Ibu, Saudara dan saya semaksimal mungkin di bumi ini. Kadang saya gregetan kalau saya menyampaikan kepada jemaat untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, kemudian ada suara yang sampai kepada saya, uang lagi. Kalau seperti itu jangan saudara beri. Tuhan gak perlu uang saudara.
Tuhan sangat kaya, dia nggak membutuhkan uang. Yang membutuhkan uang adalah pekerjaan Tuhan. Tapi waktu kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, sebenarnya kita memberi itu kepada Allah sebagai suatu persembahan kepada Allah. Dan itu akan dinilai Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya jadilah orang yang murah hati, yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Karena saudara sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Di bumi diberkati, apalagi di surga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, hampiri tahta kasih karunia Allah dengan hati yang tulus, hati nurani yang murni, dengan kerendahan hati, dan menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Allah. Maka kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Tuhan memberi kita anugerah yang luar biasa. Di tahta kasih karunia Allah ada belas kasihan, ada kemurahan Allah yang mengalir, ada kebaikan Allah yang mengalir. Kemudian ada berkat-berkat Allah yang mengalir, berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, perlindungan, pemeliharaan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Tuhan selalu menyertai 24 jam. Dan berkat Tuhan selalu dicurahkan kepada kita. Tetapi kadang ada anak-anak Tuhan, karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain, gak puas dengan apa yang dimiliki, ubah pola hidup saudara, mengucap syukur untuk berkat yang saudara terima. Kalau saudara ingin lebih diberkati, hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, hidup yang suka memberi untuk Tuhan. Pasti karena firman Allah berkata, berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncangkan, yang akan tumpah ke dalam beribahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu di Lukas 6 ayat berapa? 37 atau 38. Kemudian firman Allah berkata, barang siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu firman Allah. Jadilah orang yang murah hati, karena yang akan diberkati saudara sendiri. Orang yang murah hati tidak pernah berkekurangan. Tetapi orang yang menghemat luar biasa. Ada orang yang menghemat luar biasa tetapi selalu kekurangan. Ada orang yang menyebar harta dan bertambah kaya. Jadilah orang yang murah hati untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Amsal 11 ayat 24. Ada firman Allah yang ada di hati saya, tapi saya lupa itu di bagian mana. Jadi kalau saya khotbah, sering firman Allah itu datang, saya ucapkan. Karena saya merenungkan firman Allah. Renungkan firman Allah. Lakukan firman Allah. Terakhir, menghampiri tahta kasih karunia Allah, karena kita telah dilayakkan oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah. Jadi kita mendapatkan mercy dan grace dari Allah untuk menghampiri. Setiap waktu, setiap saat, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Bangun suatu mezbah pribadi dan keluarga, maka saudara akan selalu terkoneksi dengan tahta kasih karunia Allah.
Dan berkat-berkat tanpa saudara sadari akan mulai mengalir, dan mengalir. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan darah anak domba.
Engkau setiap saat di dalam kehidupan kami. Tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan tempat ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau yang berkorban ya Tuhan bagi kami. Dan dengan darah Tuhan Yesus kami mendapatkan kasih karunia itu ya Tuhan, untuk bisa menghampiri Engkau ya Tuhan, untuk apapun ya Tuhan yang kami hadapi. Kami tidak perlu Tuhan ada masalah ya Tuhan, supaya kami bisa menghampiri tahta kasih karunia. Karena kasih karunia-Mu ya Tuhan yang begitu limpahnya, yang begitu Tuhan besarnya ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan, walaupun kami sudah diselamatkan, kami tidak pernah bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Kami dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Kami disucikan dan dikuduskan ya Tuhan. Dan kalau kami ada masalah ya Tuhan, kami hanya perlu memanggil nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib itu, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang memberikan Tuhan segalanya Tuhan yang kami nikmati di dunia ini ya Tuhan. Berkat-berkat Tuhan, semua keluarga, apapun juga ya Tuhan yang kami bisa sebutkan Tuhan saat ini Tuhan, semua kami terima Tuhan, kami nikmati Tuhan, karena Engkau ya Tuhan. Pada waktu Engkau memanggil kami ya Tuhan, Engkau menjadikan kami anak, Engkau menjadikan kami ahli waris ya Tuhan. Dan segala yang terbaik kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kalau ada di antara kami ya Tuhan, kami yang berbeban berat ya Tuhan, mungkin karena ada masalah Tuhan di dalam usaha kami Tuhan, ada masalah di dalam keluarga kami, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dan orang tua, bahkan di dalam keluarga besar kami Tuhan. Mungkin ada masalah ya Tuhan di dalam Tuhan hubungannya Tuhan dengan teman Tuhan, dengan rekan kerja kami ya Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan, merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya bagi kami masing-masing ya Tuhan. Sebab Engkau sangat mengasihi kami, Engkau memelihara kami Tuhan dari hari ke hari ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak akan berkekurangan ya Tuhan, walaupun kami tinggal di dalam firman ya Tuhan, kami tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Ada perlindungan yang sempurna itu ya Tuhan. Bahkan Tuhan, perlindungan Tuhan pada waktu kami keluar dan masuk kembali di dalam rumah kami Tuhan, apapun juga yang kami butuhkan Tuhan pada hari ini, kami hanya perlu datang kepada Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Tuhan. Kami terus mendoakan Tuhan gembala kami ya Tuhan, Naomi ya Tuhan, Ibu Hana ya Tuhan. Kami melepas berkat buat mereka Tuhan, buat Alvin, Gita, Beryl ya Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi keluarga ini Tuhan, jauhkan mereka daripada segala yang jauh, jauhkan Tuhan daripada sakit penyakit ya Tuhan di dalam nama Yesus. Ada selalu kelimpahan ya Tuhan di dalam keluarga ini ya Tuhan, karena mereka memberi banyak ya Tuhan, mereka memberikan semuanya Tuhan dari hidup mereka Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan anak-anak mereka bintang-bintang Tuhan di dunia ini. Tuhan, jaga mereka dari pergaulan yang tidak benar ya Tuhan, yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan, bawa mereka Tuhan masuk di dalam destiny-Mu ya Tuhan. Tidak ada kegagalan di situ ya Tuhan. Apa yang tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan, itu akan terjadi semuanya ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bawa Tuhan, bawa di Tuhan, untuk Tuhan bisa mengetahui Tuhan visi Tuhan-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus, dan membawa perahu yang bernama Karis ini ya Tuhan, baik Tuhan di kebun jeruk maupun di cabang-cabang ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan kami semua disiapkan untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarkan kami semua Tuhan, staf pekerja Tuhan di Karis ya Tuhan, baik di kebun jeruk sampai kecamatan dan jemaat semua ya Tuhan. Mari kami Tuhan mendapatkan hati-Mu ya Tuhan.
kami ya Tuhan. Pada misi kami Tuhan, bahkan kas misi ya Tuhan. Dan setiap kasih ya Tuhan, yayasan Tuhan, apapun juga Tuhan kasih-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Pada waktu kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan memberkati setiap pelayanan pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan hormat kami dan pujian kami. Saatnya saudara menyampaikan permohonan-permohonan pribadi kepada Allah saat ini. Tuhan tahu apa yang akan engkau sampaikan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Tetapi Tuhan mau engkau menyampaikan apa yang engkau butuhkan. Dan sampaikan itu kepada Allah. Dan percaya bahwa Dia mau mendengar dan mau menjawab engkau dan mau memberkati engkau berlimpah. Masing-masing sampaikan permohonan pribadi di hadapan Allah.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Selalu baru setiap pagi Tuhan. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu tak pernah habis-habisnya ya Tuhan. Belas kasihan-Mu mengalir kepada kami. Kemurahan-Mu mengalir kepada kami. Kebaikan-Mu mengalir kepada kami. Berkat-Mu mengalir. Kami sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kekuatan. Berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Allah. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan ajarkanlah kami senantiasa berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, seluruh eksistensi kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Haleluya. Amin.